Baiklah, kita mulai kuliah mikrokontroler kode MII 1602, program studi elektronika dan instrumentasi Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada. Kali ini kita akan menggunakan mikrokontroler dari Microchip. Serinya adalah PIC 16F 877 atau PIC 16F 887 ya. Jadi masih satu keluarga. Pada kesempatan perdana ini nanti saya bagi menjadi dua bagian slide yang ataupun presentasi yang pertama ini kita akan memulai dengan dasar. Sebenarnya mikrokontroler itu apa? Jadi mikrokontroler bisa Anda bayangkan sebuah sistem yang ada dalam sebuah device atau sebuah IC, integrated circuit atau chip, ya, di mana di dalam chip tersebut atau di dalam mikrokontroler tersebut terdiri dari berbagai macam fasilitas atau yang lebih dikenal dengan peripheral. Ya. Ada otaknya itu sendiri, yaitu mikroprosesor. Ya. Mikroprosesor di sini. Kemudian juga ada memori. Ada dua macam memori, yaitu RAM. Sama seperti fungsinya pada komputer untuk menyimpan memori sementara. Kalau listriknya, kalau satu dayanya dihilangkan, tentu saja kontennya juga hilang. Kemudian ada program memori, atau seringkali karena teknologinya adalah flash, maka juga disebut sebagai flash memory. Di sini kita menyimpan program, ya. Program mikrokontrolernya itu kita simpan di program memori. Kemudian juga ada yang lainnya, ya, yang lainnya fasilitas yang lain seperti timer, kemudian komunikasi serial UART, I2C, gitu ya, seperti UART, kemudian I2C, SPI, macam-macam ini. Nanti Anda akan bisa paham yang ini di presentasi yang berikut-berikutnya. Kemudian juga ada peripheral yang lain, misalnya ADC. Ya, ada. Nah, yang terpenting lainnya itu juga ada osilator. Osilator ini menyediakan apa yang kita sebut sebagai clock. Ya, kita sebut sebagai clock. Nanti akan ada presentasi sendiri tentang clock ini. Ya, jadi di sini clock ini sebagai jantungnya, kalau boleh saya mengistilahkan, itu jantung dari mikrokontroler sendiri, sehingga di sini kita bicaranya frekuensi, misalnya 20 MHz, 16 MHz, semacam itu. Jadi mikrokontroler itu kalau 16 MHz berarti dia jantungnya 16 MHz. Tentu saja itu jauh lebih lambat jika kita menggunakan yang 32 MHz, ya. Nah, itu jadi mirip seperti komputer, dia juga ada frekuensi jantungnya atau clocknya. Tanpa adanya clock jantung ini atau kita hentikan, tentu saja dia juga berhenti operasionalnya. Kira-kira gambarannya sederhananya seperti itu. Nah, ini kelanjutan dari gambar sebelumnya. Jadi apa yang ada dalam internal mikrokontroler itu sendiri, ya, apa yang ada di dalam internal mikrokontroler itu sendiri, itu bisa kita koneksikan dengan apa yang kita sebut sebagai piranti masukan dan juga piranti luaran, ya, input devices dan output devices. Bisa berbagai macam sensor di sini, ya, kemudian tombol, potentiometer, keypad, apa ini. Kemudian outputnya bisa pemancar radio, gitu ya, lampu LED, kemudian 7 segmen, kemudian servo, motor DC, buzzer, LCD, macam-macam itu, ya. Jadi untuk melengkapi aplikasi itu biasanya kita gunakan ada input device dan output device. Nah,
samping itu juga ada utility lain, yaitu komputer ini kita gunakan untuk programming atau memprogram, ya. Jadi kalau kita beli microcontroller itu dia sudah lengkap dengan peripheral yang saya sebutkan di slide sebelumnya. Cuman belum ada programnya, jadi dia nggak running apa-apa, nggak menjalankan apa-apa. Kita yang memprogram microcontroller itu supaya dia menjalankan aplikasi-aplikasi yang kita inginkan. Semacam itu, ya. Juga bisa ditambah dengan EEPROM, kalau EEPROM di dalamnya kurang itu kita tambah. Tapi fungsi komputer di sini salah satunya untuk memprogram atau untuk memonitor melalui biasanya port serial. Begitu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini contoh-contoh, walaupun tadi saya katakan kita pakai microcontroller PIC16F, tapi ini contohnya bisa saya ambil dari 8051. Ini Anda bisa mencari buku saya mudah belajar microcontroller 8051 yang diterbitkan di Gava Media. Alhamdulillah itu bestseller. Anda bisa dapatkan di toko-toko buku ini. Nah, ini contohnya misalnya untuk water level bisa ya. Apa namanya? Pada tangki air gitu ya. Atau mungkin detektor kebocoran gas. Atau sistem keamanan berbasis password. Atau voting machine, electronic voting machine ini kalau pilihan lurah atau pilihan ketua kelas bisa ini ya. Line follower robot bisa. Ultrasonic rangefinder, jadi untuk mengukur jarak menggunakan ultrasonic. Kemudian ini untuk membaca RFID atau kontrol menggunakan RFID. Ini solar tracker menggunakan motor stepper ini. Ya, jadi saya jadi ingat dulu pernah bikin ini waktu mahasiswa solar tracker, tapi pakai apa ya? Oh, pakai komputer. Ya, antar mukanya komputer saya belum mengenal microcontroller waktu itu. Baru setelah itu saya mengenal Motorola waktu itu. The first time microcontroller yang saya pelajari waktu itu malah dari Motorola seri 60.000 itu ya. Sangat menyenangkan sekali. Oke, masih banyak sekali ini ya. Ya, banyak sekali, bisa ratusan, bahkan sekarang ribuan aplikasi, apalagi dengan perkembangan teknologi yang mendukung revolusi industri 4.0, ada Internet of Things, ada Artificial Intelligence, ada data mining, analisis, ya jadi microcontroller bisa masuk di berbagai macam sektor di situ. Oke. Nah, rekan-rekan sekalian, ini adalah sistem bilangan. Saya kira tidak kita lihat lagi aja ini, karena ini sebenarnya sebagai syarat untuk mendalami kuliah microcontroller Anda harus tahu sistem bilangan, ya, biner terutama versus desimal, heksadesimal, dan seterusnya. Jadi pengertian bit dan byte saya kira sudah tahu semua ya. Byte itu di sini itu sama dengan 8 bit, itu byte. Kalau word itu sama dengan 2 byte atau 16 bit. Oke, saya kira ini nanti akan kita pakai dalam programming kasusnya. Saya kira tidak perlu lama-lama di sini ya. Saya lanjutkan dulu. Oke, jadi gini teman-teman. Kalau dalam microcontroller itu atau dalam konsep microprocessor itu ada yang namanya register. Nah, register itu adalah memory cell yang merupakan rangkaian elektronik yang mampu menyimpan kondisi atau status dalam byte. Jadi biasanya itu statusnya itu byte, atau register ini biasanya ukurannya 8 bit ya. Walaupun juga ada register yang 16 bit. Cuman memang kebanyakannya register ini 8 bit sehingga kita sebut sebagai byte register. Nah, ini register inilah yang fungsinya itu bisa kita gunakan untuk membaca kondisi atau status ya, melakukan kendali atau mengatur ya, inisialisasi gitu ya, inisialisasi itu untuk suatu fungsi ya. Oke, kita perhatikan berikutnya. Nah, dalam microcontroller juga ada yang namanya special function register ya, ini khusus. Kalau register, kalau kita ngomong register itu ya berarti sembarang aja itu, tapi kalau special function register itu adalah register-register yang sifatnya itu khusus ya, khusus di sini. Misalnya ini gambaran yang ada di sini itu adalah special register yang
digunakan untuk mengatur ataupun untuk mengkonfigurasi misalkan saja clock atau mungkin ADC atau mungkin untuk I/O dan seterusnya. Itu kita sebut sebagai SFR atau Special Function Register. Nah, terus ada juga yang namanya input-output ports. Nah, input-output ports ini adalah register yang digunakan untuk masukan dan luaran. Masukan atau luaran. Jadi digunakan untuk menentukan apakah sebuah pin itu untuk masukan atau sebuah pin itu untuk luaran atau bidirectional. Jadi bisa masuk bisa keluar. Nah, itu namanya input-output. Kemudian yang berikutnya adalah unit memori. Unit memori itu ada, kalau tadi saya mengatakan ada RAM, random access memory, ini ada ROM. ROM itu adalah read only memory. Digunakan untuk menyimpan secara permanen program yang dijalankan. Jadi untuk menyimpan program ini, ya. Jadi harus ada selama catur dayanya on atau off. Ya. Nah, ukuran program yang disimpan yang tergantung dari ukuran mikrokontrolernya, ukuran memori ROM dari mikrokontrolernya. Oke, ini saat ini mikrokontroler biasanya menggunakan pengalamatan 16 bit, bisa mencapai 64 kilobyte atau 65.535 alamat atau lokasi. Oke, ini juga sebenarnya sangat general, sangat umum. Ada macam-macam, tapi yang perlu Anda perhatikan itu yang flash memory di sini. Ya, flash memory ini digunakan untuk menyimpan program, karena biasanya untuk yang mass one time ini sudah lama ditinggalkan ya. ROM ini adalah bentuk yang ini. UV Erasable Programmable ROM ini juga. Saya pernah menggunakan ini ya. Sangat merepotkan ini di program, kalau mau menghapus harus dimasukkan ke alat ultraviolet, itu beberapa menit baru hapus. Kalau flash memory sangat mudah. Jadi kita bisa memprogram mikrokontroler itu sekarang sudah dengan teknologi flash memory, bukan mass ROM, bukan one time apalagi ya, maupun UV, tapi pakai flash. Jadi langsung dikonekkan ke komputer seperti slide sebelumnya, kemudian kita program. It's so simple. Oke, random access memory saya kira Anda sudah tahu semua. Ini untuk menyimpan data-data sementara. Akan hilang jika catur dayanya dimatikan gitu ya. Jadi ini random access memory. Kemudian jenis memori yang lain yang selain ada ROM dan RAM atau flash ROM dengan RAM atau memori gitu aja sebut saja, itu ada yang namanya EEPROM. Ya. EEPROM di sini Electrical Erasable Programmable ROM. Jadi ini tambahan biasanya. Ya. EEPROM ini kita taruh di luar mikrokontroler. Jadi contoh produk EEPROM klik dari Micro E. Ya, dari produk Micro E bisa kita, ini bentuknya seperti sheet pada Arduino ya. Jadi itu EEPROM misalnya digunakan untuk menyimpan menyimpan ini program ataupun kunci-kunci password gitu ya di EEPROM. Dan ini bisa juga diprogram secara seperti flash ROM. Interupsi. Nah, interupsi ini jelas ya, seperti kalau kita pertemuan atau meeting atau rapat itu interupsi ya, itu berarti yang sedang berjalankan itu dihentikan, kemudian didengarkan apa yang diinterupsi, kemudian setelah selesai interupsi dijalankan lagi apa yang ditinggalkan. Jadi ini ada program yang sedang dijalankan, kemudian diinterupsi, dijalankan interupsinya, kemudian kembali lagi program itu dijalankan. Jadi seperti itu. Nanti kita akan coba lihat contoh-contohnya. Ini adalah fasilitas-fasilitas yang sering kita jumpai di mikrokontroler secara umum. Nanti untuk spesifik PIC-nya pada presentasi yang berikutnya dan berikutnya. Oke, ini CPU Central Processing Unit. Ya, ini tidak jauh berbeda dengan mikroprosesor yang ada di dalam produk Intel misalnya. Cuman ini di dalam mikrokontroler, jadi mikroprosesornya sangat minim sekali. Tapi tetap ada instruction decoder, ada arithmetic logic unit, ada akumulator, jadi sama aja. Oke, ini ya gambarannya ini. Jadi saya kira dengan gambar ini sudah jelas.
ini ada di dalam microcontroller, ada bagian di dalam ini, bukan berdiri sendiri seperti prosesor produksi indah seperti Core i7, Core i5, itu sangat berbeda sekali. Oke, bus konsepnya sama dengan microprosesor, ada yang namanya address bus dan ada yang namanya data bus. Dibedakan menjadi dua. Ya, jadi bus alamat dan bus data. Jadi datanya itu ditaruh di sini, kemudian alamatnya ditaruh di bus alamat, jadi tidak terjadi. Artinya bisa bekerja secara cepat. Oke, sistem bus model bisa kita lihat di sini, ada data bus, ada address bus, control bus. Ini sama konsepnya seperti prosesor, di microcontroller juga menggunakan cara seperti itu. Komunikasi serial, saya kira komunikasi serial ini sudah menjadi peralatan komunikasi standar di microcontroller. Ya, sistem mana yang digunakan tergantung dari banyak faktor, misalnya berapa banyak perangkat yang mau bertukar, mau seberapa cepat, berapa jaraknya, terus mau mengirim data secara bersamaan atau gantian, ada full duplex atau half duplex, gitu ya. Oke. Makanya di sini ada kecepatan. Baud rate itu adalah kecepatan pengiriman data atau penerimaan data. Anda bisa membaca di sini. Diperlukan oleh protokol bahwa setiap byte ditransfer bersama dengan berapa bit kontrol. Oke, ya ini teknisnya nanti kita akan lihat ini di presentasi tentang UART ataupun komunikasi serial. Oke, ini adalah I2C. Komunikasi serial I2C adalah sistem untuk pertukaran data serial antara microcontroller dan sirkuit terpadu khusus dari generasi baru. Microcontroller yang sekarang sudah dilengkapi dengan I2C atau integrated circuit. Ini standarnya Philips kalau nggak salah ya. Digunakan ketika jarak antara keduanya pendek. Kemudian perlu melakukan pengelamatan satu chip slip sebelum komunikasi. Baud rate-nya biasanya ini, tapi bisa cepat gitu ya. Hanya terbatas beberapa meter ini pakai kabel I2C. Banyak sensor sekarang itu menggunakan antar muka I2C. Jadi kita siap menggunakan fasilitas ini. Kalau dulu kan hanya UART aja ya. Sekarang sudah ada I2C, ada SP. Nah, ini caranya menggunakan multi drop, ya, multi drop. Nah, ini terus dikasih pull up, ya, pull up resistor. Ini tipikalnya seperti ini. Ini alamatnya beda-beda ya. Slave 1, slave 2, slave 3 ini harus diberi alamat yang berbeda supaya tidak konflik nanti ketika perintah menulis data itu nggak salah alamat, mengambil data juga nggak salah, hanya menggunakan 3 konektor ya, SCA, SCL, dan satu lagi ini ground. Ini juga ada groundnya, ini juga ada groundnya, ini juga ada groundnya. Ini 3 kabel aja, SDA, SCL, dan ground. Kemudian yang ketiga itu adalah SPI ya, jadi UART, I2C dan SPI ini juga sama, ini menggunakan multi drop saja juga ya. Ya, sistem komunikasi menggunakan 4 konduktor. Biasanya 3, kalau tadi kan 3, 2 tanpa ground gitu, tapi ground itu harus ada. 1 konduktor, 1 kabel maksudnya digunakan untuk menerima data, satunya mengirim, satunya sinkron. Kalau yang I2C itu kan ada SDA, SCL. SDA itu bidirectional, SCL itu single directional untuk memberikan clock. Jadi ini komunikasinya full duplex karena salurannya bedanya dengan I2C karena saluran datanya itu beda antara mengirim dan menerima. Baud rate-nya bisa lebih tinggi dibandingkan komunikasi I2C. Nah, ini UART yang tadi kedua ya, ketiga ini UART tidak sinkron. Jadi tidak ada jalur clock. Kalau I2C SP ada, tapi kalau UART nggak ada. Jadi dia hanya TX, RX sama ground. Jadi dia hanya TX, RX sama ground. Ya, intinya cuma itu. Osilator sudah saya jelaskan tadi untuk otak gitu ya. Bisa secara internal, ini osilator ini bisa kita pasang secara internal maupun eksternal. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut. Satu daya, ini juga akan kita bicarakan lebih lanjut. Ada brownout, ada resetting di sini yang kita gunakan.
timers, counters, ini fasilitas lain ya. Jadi Anda harus membedakan. Timers ini biasanya nanti arahnya ke memberi delay. Kalau counters itu mencacah, menghitung berapa kali. Oke, sebagian besar program menggunakan miniatur elektronik isinya stopwatch gitu ya, 8-16 bit. Jika timer menggunakan osilator kuarsa internal untuk operasinya, maka timer dapat digunakan untuk mengukur waktu antara dua event. Jika register menggunakan pulse yang berasal dari sumber eksternal, maka timer jadi counter. Nah, itu konsepnya seperti itu. Timer dan counter ini bisa dibaca di sini. Ya. Nanti akan saya jelaskan di presentasi tersendiri mengenai timer ya, bersama dengan peripheral yang ada gitu ya. Ini juga ada prescaler. Dengan prescaler itu berarti kita bisa mengatur timer itu dengan lebih fleksibel gitu ya. Walaupun mungkin frekuensinya 4 MHz, tetapi kita bisa mengatur timer ini bekerja secara fleksibel menggunakan apa yang disebut sebagai prescaler. Nah ini ya, gambarnya ini osilatornya 4 MHz, kita pakai prescaler jadi 1 MHz. Ini stop, ini timer register. Maka elapsed times itu B dikurangi. Nah, jadi stopnya kapan, dikurangi startnya kapan, kita bisa tahu waktu elapsed-nya kapan. Nah, penggunaan praskalar, nah ini ya, untuk menghasilkan pulsa yang dibagi 1, dibagi 2, dibagi 4, dan seterusnya ya, untuk mengatur. Jadi kita lebih mudah. Digunakan bersama oleh timer dan watchdog, maka tidak dapat digunakan secara bersamaan. Sebagian besar mikrocontroller memiliki satu atau lebih prescaler berbeda dan tingkat pembagiannya dapat diubah di dalam program. Nah ini ya, ada prescaler, ini pembaginya, dan ini ada prescalernya. Nah, kita tuntaskan yang presentasi bagian perdana ini, awal ini, bahwa timer juga memiliki interupsi. Ya. Jadi interupsinya itu biasanya pada saat overflow. Overflow itu dari maksimal misalnya dari F, kalau kita clock lagi dia jadi 0. Maka di sini terjadi interupsi. Ya, terjadi interupsi di situ. Tidak masalah gitu ya. Kita manfaatkan untuk berbagai macam aplikasi. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini ya. Jadi ini stop, elapsed time, kalau kita stop atau overflow apa aja bisa kita aktifkan untuk interupsi. Oke, itu kira-kira mengenai fasilitas sampai ke bagian timer dan interupsi. Nanti pada bagian presentasi yang berikutnya kita akan lanjutkan ke pencacah dan contoh-contoh lainnya. Terima kasih.